Bung Karno adalah pemimpin kami. Kami para pemuda siap mengambil keputusan untuk membuat proklamasi tanpa campur tangan PPKI dan tanpa campur tangan Jepang. Kami para pemuda siap untuk memberontak Jepang. Apa? Memberontak? Kamu pikir kamu bisa menghadapi Jepang? Tidak logis, sesuatu yang tidak logis itu tidak revolusioner. Revolusi itu harus logis, bukan sentimental. Lawan kita bukan Jepang, melainkan Belanda. Revolusi murni sudah jadi keputusan para pemuda. Dengarkan, kami dalam PPKI sudah mau menyelesaikan pekerjaan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. PPKI adalah wakil rakyat seluruh Indonesia. Tapi pemuda tidak mau kemerdekaan ini atas nama PPKI. Tapi dalam PPKI tidak ada Jepang. Jadi kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang. Kita memanfaatkan sistem yang dibuat oleh Jepang. Ini yang dinamakan revolusi dari dalam, yaitu sistem Gunseikan. Para pemuda yang revolusi murni, Bung Karno mau atau tidak, jika tidak, maka akan ada pembunuhan dari kolaborator Jepang. Tidak usah menunggu besok, sekarang juga bawa leher saya ke pojok sana dan sembelih sekarang juga. Maksud saya bukan membunuh, Bung, tapi mereka yang bekerja sama dengan Jepang. Saya hanya memperingatkan, Bung. Para pengikut kami sudah gelisah, Bung, karena Bung tidak segera bertindak seperti yang kami janjikan. Mereka menjadi galak dan Bung harus menerima akibatnya. Bersiap-siaplah Bung, sudah tiba saatnya. Ya, saatnya untuk dibunuh. Jika aku yang memimpin pemberontakan dan gagal, maka kepalaku dan kepala kalian semua juga akan dipegang. Kamu jangan mainkan pisau di depan kamar seperti itu. Seharusnya kamu membicarakannya secara baik-baik. Maaf mengganggu waktu istirahat Andaku, namun perlu diketahui bahwa hal ini sangatlah penting. Betul, ini sudah saatnya. Sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya seperti tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana jika kita hubungkan secara baik-baik? Baiklah, jadi bagaimana Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah sahabat saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer. Dia keamanannya terjamin dan tempatnya sangat strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Permisi. Ada apa tuan-tuan kesini? Apakah ada masalah? Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada Sekutu itu benar. Para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Jepang menyerah itu benar, dan sekarang memanglah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jika diperbolehkan, saya akan menjemput Tuan untuk bikin naskah teks proklamasi. Oh iya, silahkan. Mari-mari, kita membuat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya banyak orang-orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup membuat naskah proklamasi. Nah, sekarang teks naskah proklamasi sudah selesai. Di mana kita akan membacakan naskah ini? Lapangan Kada. Tidak, di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, bolehkah saya mengusulkan bagaimana kalau di rumah saya? Nah, saya setuju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.